nggak sih, kamu ada di titik ini. Kamu udah capek sama suami. Nggak kepingin ketemu, nggak kepingin ngobrol, nggak kepingin debat. Bahkan, kadang lihat mukanya aja rasanya lelah. Bukan karena kamu lebay, bukan karena kamu kurang sabar, tapi karena kamu sudah terlalu lama menahan sesuatunya sendiri. Di satu sisi, kamu pengen berhenti. Di sisi lain, kamu belum bisa cerai. Entah karena anak, entah karena ekonomi, entah karena orang tua, atau mungkin kamu sendiri masih bingung harus mulai dari mana. Hidup bareng terasa berat, berpisah pun belum memungkinkan. Lalu pertanyaannya cuma satu, aku harus gimana supaya nggak hancur pelan-pelan? Tenang, kamu nggak sendirian, dan yang kamu rasakan itu masuk akal. Ada beberapa hal yang kalau kamu pahami dan jalani, bisa bikin kamu berhenti capek batin, walaupun kondisi belum berubah. Yang pertama, dan ini penting banget, pernikahan itu bukan seluruh hidupmu. Banyak perempuan tumbang karena merasa menikah itu adalah suatu tumpuan kehidupan. Tapi karena menjadikannya pernikahan itu adalah satu-satunya sumber pencarian ataupun sumber kehidupan mereka sendiri. Nikah sama orang yang salah itu memang menyakitkan. Gak ada yang menyangkal itu. Tapi yang jauh lebih berbahaya adalah salah cara menjalani hidup setelah sadar kamu salah memilih. Kalau hari ini kamu memang belum bisa berpisah, maka berhentilah memaksa pernikahan ini untuk jadi sesuatu yang ideal. Berhenti berharap dia berubah, berhenti berharap dia tiba-tiba peka, berhenti berharap dia ngerti luka yang bahkan kamu sendiri sulit menjelaskannya. Ubah cara pandangmu. Untuk sementara, anggap saja kalian itu rekan kerja. Rekan kerja dalam rumah tangga. Rekan kerja dalam urusan anak. Bukan pasangan romantis yang saling memahami perasaan. Kenapa ini penting? Karena berharap cinta dari orang yang sudah mengecewakanmu, itu seperti menimba air dari sumur yang kering. Kamu bisa terus menimba, tapi yang habis itu cuma tenaga kamu sendiri. Jangan lagi ribut soal cinta, jangan lagi ribut soal perhatian, jangan lagi menuntut pengertian. Semua itu cuma bikin hatimu makin terkuras. Dan jujur aja, kalau dari awal orang tuanya saja tidak berhasil membentuk dia jadi pribadi yang dewasa, kenapa? Kamu merasa bahwa kamu bisa memperbaiki dia. Kamu itu istri, bukan bengkel manusia. Yang kedua, kurangi komunikasi yang tidak ada gunanya. Ini bukan berarti kamu jadi dingin ataupun jahat. Ini soal menyelamatkan energi batinmu. Berhenti membahas perasaan, berhenti debat siapa benar siapa salah. Berhenti berharap diskusi panjang akan membuka matanya. Karena faktanya, mau kamu jelasin sampai subuh pun, kalau dia merasa dirinya benar, kamu tetap akan dianggap berlebihan. Kalau ada urusan penting, bicara seperlunya. Soal anak, soal rumah, soal hal yang memang perlu. Selain itu, nggak usah dicari-cari topik. Karena setiap debat yang tidak perlu, ujung-ujungnya cuma satu, kamu capek. Dia biasa aja. Dia tetap makan enak, tidurnya tetap nyenyak, sementara kamu, pikiran muter-muter kemana-mana. Saat kamu sudah sampai pada tahap masuk telinga kiri, keluar terima kanan, nggak pemalas, nggak tersinggung, nggak berharap, percaya deh, hidupmu justru terasa lebih tenang. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu berhenti melukai dirimu sendiri. Yang ketiga, manfaatkan perannya secara realistis. Kalau dia bisa cari uang, biarkan dia fokus cari uang. Kalau dia bisa bantu urusan rumah, suruh dia bantu. Jangan bawa perasaan, jangan pakai harapan emosional. Ingat satu hal yang sering nggak enak diakui. Uang seringkali lebih menenangkan daripada cinta yang cuma diucapkan tapi tidak diwujudkan. Dan soal laki-laki, banyak dari mereka itu sederhana, bahkan terlalu sederhana. Mereka sering lebih mau bergerak kalau dipuji, bukan dikritik. Iya, kedengarannya tidak adil. Tapi kalau tujuannya adalah hidupmu lebih ringan, kadang kita perlu realistis. Dia bersihin rumah, puji, bersih banget loh, lebih rapi dari aku. Bukan karena dia sempurna, tapi karena kamu ingin dia mau melakukannya lagi. Kalau dia senang, dia mau kerja. Kalau dia mau kerja, beban kamu berkurang. Ini bukan soal mengalah demi dia, ini soal strategi bertahan hidup. Jangan bermusuhan dengan uang, karena dalam kondisi tertentu, uang adalah bentuk perlindungan paling nyata. Yang keempat, ini yang paling sering dilupakan. Fokus ke dirimu sendiri.
Jangan taruh seluruh hidupmu di dia. Jangan taruh seluruh harga dirimu di sikapnya. Cari kesibukan, rawat tubuhmu, rawat pikiranmu, apapun itu yang bikin kamu merasa hidup lagi. Kalau bisa, bangun penghasilan sendiri. Nggak harus besar, nggak harus langsung mapan. Bahkan 2 atau 3 juta sebulan itu sudah cukup untuk satu hal penting, membuat kamu berdiri lebih tegak. Karena perempuan yang punya pegangan sendiri punya pilihan, dan perempuan yang punya pilihan tidak mudah dipatahkan. Dan tolong, jangan pelit sama dirimu sendiri demi rumah tangga. Jangan terus-terusan mengalah kalau yang kamu dapatkan cuma kelelahan. Seringkali, pengorbananmu tidak dibalas dengan kepedulian, dan itu bukan salahmu. Sebagai perempuan, cintai dirimu sepenuh hati, rawat dirimu seperti kamu ingin dirawat. Cintai orang lain secukupnya, jangan lebih dari porsi yang sehat. Karena pernikahan boleh saja salah, tapi cara kamu menjalani hidup, itu yang tidak boleh salah. Kamu berhak tenang, kamu berhak utuh, dan kamu berhak hidup, bukan sekedar bertahan.